kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita baca kitab min Riyadhus Shalihin, masih dalam pembahasan birrul walidain wa silatur rahim. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kita hal yang sangat penting, bahwa kita akan memasuki hari-hari mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah di dalamnya atau amal saleh di dalamnya sangat Allah cintai, bahkan melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang itu berangkat ke medan perang lalu dia mati syahid, maka jihad lebih utama daripada amal salih yang dikerjakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ya. Karena itu ada ibadah-ibadah khusus di dalamnya. Yang pertama adalah puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, atau kalau tidak kita puasakan 9 harinya, maka mulai Senin kita puasa, ya itu puasa sunnah yang sudah rutin kita kerjakan. Kemudian nanti Kamis, kemudian nanti Senin lagi, nanti terakhir hari Selasa, ya hari Selasa, ya ini puasa Arafah. Jadi kurang lebih 9 hari, kalau tidak 4 hari kita puasakan. Ya. Tentu selain itu ya kurban, kemudian banyak zikir, ya terutama mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 hingga menjelang maghrib, ya, dan terakhir tentu ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki pada kita untuk bisa berkurban tahun ini. Hadis terakhir kita bahas halaman 271, ya. Sebentar, halaman berapa? Mas birrul walidain halaman halaman 283, ya. Hadis 318. Bahwa apapun yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita, maka tidak pernah sebanding dengan perjuangan mereka untuk kita. Apalagi ibu. Ya. Kita sampaikan pada pekan lalu, ada orang yang tawaf keliling Ka'bah 7 kali sambil dia menggendong ibunya. Kemudian dia tanya kepada Ibnu Abbas, apakah yang saya lakukan ini sudah seimbang, sudah sebanding dengan kebaikan ibu atau bapak saya? Maka Ibnu Abbas jawab, ya sama sekali tidak, meskipun hanya sekali bernafas, ya waktu ibu melahirkan, masih tetap tidak sebanding apa yang kau lakukan. Kita sampaikan ibu kita waktu melahirkan tentu bukan sekali tapi berkali-kali, ya. Nah, kita masuk pada hadis 319. Hadis 319 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim atau
menyambung hubungan kekerabatan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam, ya. Nah, di sini jelas indikasi pembuktian iman. Iman itu bukan hanya sesuatu yang tertanam di dalam hati, ya, tetapi iman itu adalah ma waqqara fil qalb, sesuatu yang kokoh dalam hati dan butuh pembuktian. Pembuktiannya apa? Kata-kata yang baik dan amal anggota tubuh. Ya. Maka di sini jelas, ya, pembuktian iman itu ucapan yang baik. Falyaqul khaira. Maka semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, semakin kuat ingatan kita kepada hari akhir, pasti kita akan semakin berhati-hati dalam berbicara. Ya, pasti kita, ya, irit ngomongnya. Tapi kalau, ya, mulai berkurang keimanan kita, ingatan kita kepada hari akhir, itu ucapannya juga sembarangan. Itu pembuktian yang pertama, yakni ucapan. Ya, ucapan. Nah, baru kemudian anggota tubuh. Yakni yang pertama adalah tadi ikramud dhuyuf, memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu. Wajib memuliakan tamu 1 hari 1 malam. Wajib. Sunnah sampai 3 hari 3 malam. Ya. Maka kalau kita bertamu ke seseorang, kalau sudah masuk hari kedua, sudah tahu diri. Ya, hari kedua, hari ketiga, karena yang wajibnya itu, ya, hanya 1 hari. Ya. Selebihnya sunnah. Ya. Nah, selebihnya hari keempat, hari seterusnya terserah. Mau dikasih makan, mau tidak, ya, dia tidak masalah. Ya, tuan rumah. Karena yang wajibnya hanya 1 hari 1 malam. Ya, jangan keenakan. Ya, jangan keenakan. Nah, kecuali tentu keluarga. Nah, keluarga sebenarnya bukan lagi masalah tamu, tetapi itu adalah, ya, keluarga. Datang kakak kita, datang adik kita ke Jakarta, ya, maka dia punya hak 2, hak sebagai tamu dan tentu hak sebagai keluarga. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, hendaklah dia yasil, ya, menyambung rahimnya. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan silaturahim itu, yakni menyambung hubungan kekerabatan dari jalur bapak dan dari jalur ibu. Itulah hakikat dari silaturahim. Ya. Maka jangan sampai kita terkenal baik kepada orang lain, tapi bermasalah dengan saudara sendiri. Itu enggak benar. Jadi kata ulama, wasil rahimaka, sambung hubungan rahimmu, hubungan kekerabatanmu dari jalur bapakmu dan dari jalur ibu. Ya, itu wajib hukumnya. Hakikat silaturahim adalah wasil man qata'aka, engkau menyambung kepada orang yang memutus hubungan kepadamu. Itulah inti silaturahim. Ya. Wasil man qata'ak. Ada orang tidak disukai oleh adiknya, dia berusaha untuk berbuat baik kepada adiknya. Ya. Dia diceritain di belakangnya oleh kakaknya, dia balas dengan, ya, doa, dia balas dengan kebaikan. Ya. Kakaknya tidak mau datang ke rumahnya, dia tetap mau datang ke rumahnya. Itulah hakikat dari silaturahim. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu bukan silaturahim. Itu namanya semestinya. Ya, kita membalas kebaikan dengan kebaikan.
sebagai wujud syukur, terima kasih kepada orang berbuat baik. Jadi kalau adik kita baik kepada kita, ya, lalu kita balas, ya sudah seharusnya seperti itu, ya. Tapi yang luar biasa, kalau adik jahat kepada kakak, kakaknya tetap berbuat baik. Nah, itulah yang disebut dengan silaturahim. Ya. Kemudian hadis berikutnya 320, Nabi bersabda juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa anhu, juga darinya yakni Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamat ar-rahim faqalat hadha muqamul a'idh bika minal qati'ah." Qala na'am. Ama tardina an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aka? Qala bala. Qala fadzalika laki. Ya. Summa qala Rasulullah SAW, iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqal khalqa, menciptakan makhluknya. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, maka semua selain Allah makhluk. Maka Allah sebut dengan khaliq. Ya, selainnya makhluk. Kecuali Quran. Quran bukan makhluk. Quran itu kalamullah. Tapi kalau surga, neraka itu makhluk. Ya. Nah, karena selain Allah makhluk, semua binasa. Allah katakan, Quran surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua selain Allah itu akan binasa. Kullu syai'in halik. Semua selain Allah binasa. Ya, karena ciptaan Allah. Ya. Nah, yang terakhir akan mati, ulama berbeda pendapat. Jadi semua mati, semua hancur, semua binasa kecuali Allah dan yang diizinkan oleh Allah. Ya. Kecuali yang diizinkan oleh Allah. Demikian Allah katakan. Siapa yang diizinkan oleh Allah? Dan inilah orang terakhir yang akan mati. Ada yang bilang malaikat Jibril. Ya. Ada yang bilang malaikat peniup trompet. Ya. Jadi seluruh trompet itu ditiup, kemudian semua orang kaget, mati. Ya, mati semua. Ya. Tersisa malaikat peniup trompet. Ya. Lalu dia pada akhirnya juga mati, kecuali Allah. Nah, ada yang bilang malaikat pencabut nyawa. Ya. Semua mati kecuali Allah, dan yang Allah kehendaki siapa? Malaikat pencabut nyawa. Maka dia yang terakhir mati. Bagaimana cara mencabut nyawanya? Dia sendiri yang mencabut nyawanya. Ya. Maka semua binasa, semua akan mati kecuali Allah. Karena apa? Allah Al-Khaliq. Ya. Khaliq artinya apa? Menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya khalaqa. Ya. Demikian juga surga, neraka. Tadinya tidak ada, menjadi ada. Ya. Apalagi kita. Itu namanya khalaqa. Kalau ja'ala itu sudah ada. Kemudian ada lagi yang mengikutinya. Itu namanya ja'ala. Tapi khalaqa, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, maka nama Allah Al-Khaliq, Allah yang mencipta. Berapa hari Allah menciptakan makhluknya? 6 hari 6 malam. Ya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Demikian Allah katakan Quran surah Al-Hadid. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ya.
sittati ayyam, 6 hari. Kemudian setelah itu summastawa 'alal 'arsy. Lalu Allah tinggi ya di atas 'arsy. Allah tidak butuh, justru 'arsy yang butuh Allah. Kenapa 6 hari 6 malam? Terserah Allah. Allah mampu dalam waktu sekejap. Ya, dan akal kita tidak sampai. Kenapa harus 6 hari? Kenapa tidak hari, 1 hari? Ya, tanpa waktu pun Allah bisa menciptakan. Allah Maha mampu. Ya, itu namanya khalaqa. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan seluruh makhluk. Hatta idza faragha minhum qamatir rahimu, sehingga ketika dia telah selesai menciptakan mereka ya, jadi selesai menciptakan semua ya, sudah ada yang tadi kita sampaikan dari tidak ada menjadi ada ya. Berdirilah rahim. Berdirilah rahim. Lalu berkata, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan rahim kekeluargaan. Ya. Allah menjawab. Allah ya. Na'am ama taradayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, na'am, betul, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan rahim, ya. Tidakkah kamu rela kalau Allah menyambung orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu? Rahim menjawab, ya Allah, ya, lalu dibacakan surah Muhammad ayat 22 sampai dengan 23. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, dari hadis ini tadi sudah saya sampaikan beberapa poin, di antaranya kullu ma siwallahi subhanahu wa ta'ala makhluk. Jadi semua selain Allah apa tadi? Makhluk. Ya, termasuk saya, termasuk kita. Ya, ya, karena kita ini makhluk, tidak pantas kita untuk sombong. Ya, tidak pantas kita untuk meninggikan diri. Kenapa? Yang namanya makhluk itu banyak kekurangannya. Ya, walaupun tadi kita baca surah At-Tin, kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Tapi tetap kita, karena kita bukan Allah, ya banyak kekurangan kita, Pak. Ya, ya pelupa, ya lemah, apalagi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kita ini semua banyak kelemahannya. Ya. Karena kita apa? Makhluk. Ya. Siwallahi subhanahu wa ta'ala makhluk kain ba'da allam yakun. Jadi kita ini ada yang sebelumnya kita tidak ada. Ya. Kata Syekh Al-Hilali, ya, kain ba'da allam yakun. Tadinya kita tidak ada menjadi ada. Beda dengan Allah. Huwal awwalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Awal artinya apa, Pak? Tidak ada sebelum Allah. Tidak ada. Allah yang ada, dirinya sendiri. Ya. Dan semua menjadi tidak ada kecuali Allah yang ada. Itulah yang disebut dengan huwal awwalu wal akhiru. Tadinya hanya Allah, enggak ada selain Allah. Ya. Kemudian Allah adakan. Itulah yang disebut dengan makhluk. Kain, ya, dia ada qabla ba'da allam yakun. Ya, yang sebelumnya kita apa tadi? Tidak ada. Siapa yang mengadakan? Ya Allah. Ya. Dan yang paling bagus ciptaannya manusia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis di atas kata Syekh, at-ta'kidu ala hirmati qati'atir rahimi wal i'radi anhum. Haramnya
ya memutus silaturahim. Ya. Haramnya memutus silaturahim. Ya. Yang berikutnya, silatul arham sababun fi rahmatillahi li'ibadih. Jadi silaturahim itu menjadi sebab dari sekian sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahim artinya rahim, perut ibu kita mendatangkan rahmi. Rahmi itu apa? Yakni kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah orang bisa masuk surga kecuali dengan apa? Dengan kasih sayang Allah. Dari sekian banyak sebab, yang paling besar duduk di majelis ilmu. Ini sebab yang sangat besar kita masuk surga. Kita dapat rahmat Allah duduk di majelis ilmu. Di antaranya apa lagi? Berdasarkan hadis ini adalah silaturahim. Ya, maka Allah katakan di dalam ayat tadi itu, ya, surah Muhammad. Maka kata Syekh Al-Hilali, silatul arham sababun fi rahmatillahi ta'ala li'ibadih wa sababun fi zuhuril khairi bainan nas. Menyambung hubungan kekeluargaan dari jalur bapak dan dari jalur ibu itu sababun fi zuhuril khairi minan nas, menjadi sebab ya hubungan jadi baik. Ya. Sejahat apapun orang pada kita, terutama saudara kita, tapi kalau kita balas dengan kebaikan, akhirnya dia akan luluh. Ya. Tapi kalau orang mutus hubungan pada kita, lalu kita balas, ya pasti meledak, suatu saat meledak. Ya. Nah, sebaliknya. Ya. Kakak jahat pada adik, si adik balas dengan baik, dengan doa. Insya Allah pada akhirnya dia akan luluh. Ya, ini kata Syekh, min fi zuhuril khair bainan nas. Ya. Kemudian qati'ur rahimi sababun fit tawalli wal iradi an dzikri wa sababin fil fasadi wal ifsad. Memutus hubungan rahim merupakan sebab datangnya kerusakan. Berdasarkan firman Allah surah Muhammad tadi ayat 22 sampai dengan 23, Allah katakan, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi." Ya, bacakanlah ya, bacalah jika kalian mau, maka apakah sekiranya jika kalian berkuasa, ya, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dasarkan ayat ini dua orang yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama, penguasa yang ya jahat. Ya, penguasa yang jahat. Itu dilaknat oleh Allah. Nah, yang kedua adalah orang yang sengaja memutus silaturahim. Mereka ini kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Sehingga apa, Pak? Fa asammahum wa a'ma wa absarahum. Mereka nanti ya buta. Padahal punya mata tidak bisa melihat. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ya, inilah ya orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ahsana ma yufassiru bil Qur'an kalam Rasulullah sallallahu wa khaira ma yastashhadu bihi li bayani ma'na al hadis kalamullah. Ya, sebaik-baik ucapan setelah ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut pada hadis berikutnya, mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Silahkan Pak Ji. Ya. Wani wa khati jamaah yang Allah muliakan, terkait dengan puasa Arafah, memang ya
terjadi perbedaan pendapat kalangan para ahli, ya. Bahkan ustadz-ustadz di Indonesia juga, ustadz-ustadz salaf terjadi perbedaan pendapat. Ada yang puasa karena tanggal. Karena tanggal. Ini tanggal 9. Ya benar karena tanggal, tapi tanggal wilayah. Tanggal wilayah. Tanggal wilayah itu ya tergantung daerah, tergantung negara. Tapi puasa tanggal 9 itu pendapat kedua, yakni karena puasa Arafah. Satu-satunya hanya ada di Saudi, maka puasa Arafah. Nah, kami sendiri memilih pendapat puasa Arafah itu ya karena wukuf. Ya. Jadi puasa Arafah itu adanya karena wukuf. Berdasarkan ya wukuf di Arafah. Ya. Tapi tidak sedikit yang berpuasa karena tanggal setempat. Tanggal setempat itu apa maksudnya, Pak? Ya, tanggal 9 berdasarkan di wilayah masing-masing, ya. Tapi kami sendiri karena ada istilah Syam Arafah, puasa Arafah, maka puasanya bertepatan dengan wukuf di Arafah. Wallahu taala alam. Demikian. Ada yang lain silakan. Ya. 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 Begini, karena dia puasa karena wukuf, maka salat itu kan tanggal 10. Ya. Maka tetap dia ikut salat berdasarkan wilayah. Ya. Beda dengan puasanya. Di sana mungkin sudah tanggal 9, ya. Mungkin Indonesia baru tanggal 8. Ya, atau sebaliknya. Maka salatnya tidak mengikuti sana, tapi mengikuti wilayah. Ya, mengikuti wilayah. Karena salatnya itu tanggal. Salat itu tanggal 10. Adapun puasa itu karena wukuf. Ya, itu pendapat yang kami ikuti. Tapi tidak sedikit yang puasa karena tanggal, bukan karena wukuf. Nah, tanggal itu siapa? Ya wilayah. Wilayah. Wilayah apa? Wilayah masing-masing. Nah, bagaimana kalau saya ikut puasa karena wukuf? Ya, salatnya bagaimana? Maka salatnya tanggal 10. Tanggal 10 berdasarkan wilayah. Ya, karena salatnya itu tanggal 10. Bukan, enggak ada ya istilah salat karena Jumrah Aqobah. Kalau Jumrah Aqobah kan tanggal 10. Ya, jadi setelah wukuf tanggal 9, besoknya lempar Jumrah tanggal 10. Itu kan tanggal 10. Ya. Maka kalau begitu dia juga sholatnya harus ikut apa? Ikut tanggal Jumrah. Tapi sholatnya ini ikut tanggal. Ya. Nah, tanggal siapa? Ya tanggal masing-masing. Yang tidak boleh sholat 2 kali. Ya, apalagi ada ustadz ceramah 2 kali. Nah, itu ada. Ini kesempatan ini. Ya, ada cerita teman saya dengan bangganya dia. Ya, nggak usah repot katanya. Udah terima khutbah 2 kali. Ya, apalagi kalau pakai, ada orang yang harus ikut Saudi, Pak, sholatnya. Misalkan Idul Fitri harus ikut Saudi. Ini sholatnya bisa 3 kali, bisa jadi. Ya, ikut Saudi sekali, ikut pemerintah sekali, ikut Muhammadiyah sekali. Jadi 3 kali khutbah dia. Ya, ini tidak benar. Ya, tidak boleh. Itu mempermainkan agama. Ya, ini kesempatan. Salat ikut ya salah satunya. Ya, ikut salah satunya. Nah, kemudian yang pendapat yang terkuat menurut kami, guru kita, untuk Idul Fitri kita ikut ulil amri, ikut pemerintah. Enggak apa-apa ikut pemerintah. Nanti khutbah ikut Muhammadiyah lagi. Ah, itu enggak benar itu. Ya, itu pasti enggak benar. Demikian. Ada yang lain silakan. Tidak ada, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Hadis ke
321. Hadis 321. Wa anhu, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jaa rajulun ila Rasulillah SAW. Jadi saya ingin perkuat tadi itu Pak ya. Untuk Idul Adha ini lebih kompleks. Ya. Bisa-bisa 3 yang diikuti di negeri kita ini. Ada yang ikut karena wukuf, ya. Ada ikut karena pemerintah, ada ikut karena organisasi. Ya. Maka untuk puasa secara khusus, ya, lebih aman pilih 1 dari 2 saja. Ya. Pilih 1 dari 2. yakni karena wukuf atau karena tanggal pemerintah. Ya. Kalau karena organisasi, ya wallahu taala alam. Ya, Allah taala alam. Ya, maka insyaallah lebih aman ya 1 dari 2. Ya. Kita tidak mengatakan salah ya. Insyaallah lebih aman. Nah, kalau ditanya kami sendiri bagaimana? Kami ikut karena wukuf. Ya, puasa Arafah karena wukuf. Tapi tidak sedikit ulama-ulama juga yang ikut karena apa tadi? Karena wilayah. Puasanya tetap tanggal 9, Saudi juga wukuf tanggal 9, tapi tanggal 9-nya beda dengan tanggal 9 negeri yang lain. Ya. Jadi bisa 3. Ikut Saudi wukuf, ikut apa tadi? Pemerintah, atau ikut organisasi. Ya, insyaallah lebih aman ikut 1 dari 2 saja. Karena wukuf atau karena apa tadi? Ulil amri. Wallahu taala alam. Ya, mungkin ada yang ditanya sebelum saya pindah ke hadis berikutnya. Ya. Kalau tidak ada, saya masuk hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu, Rasulullah SAW didatangin atau telah datang seorang laki-laki kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Ya, siapa orang yang paling berhak untuk aku mendapatkan perlakuan baik kepadanya? Qala ummuk, ibumu. Ya. Qala summa man? Setelah itu siapa lagi? Ummuka, ibumu. Qala summa man? Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Sampai 3 kali. Summa qala man? Ya, summa man? Lalu siapa? Qala abuka. Baru bapak. Ya, ini jelas. Ya, hampir sama dengan hadis berikutnya. Ahaqqu suhbati ilai, orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya adalah kedua orang tua kita. Ya. Sesudah itu, ya, orang lain. Ya. Itu dalam hal hak anak. Tapi nanti beda, istri kepada suami. Ya. Ini bandingan antara ibu dengan bapak. 3:1. Ya, untuk berbuat baik. Tapi kalau kita perempuan sudah menjadi seorang istri, ya, mana yang harus dia dahulukan? Suaminya. Ya, suami. Dia ditelepon sama ibunya, kamu harus ke rumah saya. Ya, nggak boleh. Dia harus izin ke suaminya. Ya, ini yang manggil ibu saya. Tidak boleh. Makanya kata Nabi, seandainya saya boleh perintah manusia bersujud kepada manusia, aku akan perintah manusia bersujud. Aku akan perintah
perempuan bersujud kepada suaminya. Ya, bukan perintah seorang istri bersujud kepada suaminya. Ini yang lebih berhak, ya, yang lebih berhak. Baru setelah itu ya orang tuanya. Untuk dipergauli secara baik. Nah, ini orang ya mungkin dia belum tidak punya suami atau mungkin dia belum punya istri. Maka yang paling utama kita berbuat kepadanya adalah siapa? Orang tua kita. Ya. Nah, dari orang tua itu 3:1 ibu kita. Kenapa? Jelas surah Luqman dalilnya. Ya. Yang pertama adalah waktu hamil, melahirkan, kemudian membesarkan 2 tahun. Istilah Quran, wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amain. Ya, wasainal insana, aku wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amain. Anishkur li wali walidaik. Iya, subhanallah. Demikian Allah katakan surah Luqman. Ya. Aku berwasiat, aku wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Lalu disebutkan ibu. Ya. Allah pertama sebutkan kedua orang tua, tapi secara khusus Allah sebutkan ibu. Wahnan ala wahnin, lelah di atas kelelahan. Nah, lelah di atas kelelahan 4 kali lelahnya ibu. Demikian ulama menjelaskan. Yang pertama adalah proses menuju hamil atau apa istilahnya ngidam. Ya, ngidam. Itu lelah pertama. Lelah kedua, ya sudah hamil. Ya, lelah ketiga melahirkan, lelah keempat yakni menyapih 2 tahun fi amain. Maka hak ibu banding bapak 3:1. Ya. Nah, ini ada konsep pendidikan tarbiyatul aulad namanya. Ya, pendidikan anak. Idealnya seorang ibu menyusui anaknya jangan kurang 2 tahun. Ya. Seorang anak harus mendapatkan air susu ibunya itu 2 tahun. Jangan kurang 2 tahun. Ya, ini konsep Quran. Itu pendidikan. Ya. Jadi anaknya ini tumbuh ya selama 2 tahun itu dominan di tubuhnya air susu ibunya. Jangan makanan, jangan apa. Itu mempengaruhi kepada akhlak anaknya. Ya, sangat mempengaruhi akhlak anak. Ya. Mendominasi di dalam tubuhnya itu apa yang dari ibu. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam Quran surah Luqman, lelah di atas lelah, kemudian menyusuinya 2 tahun. Allah tidak menyebutkan lelah bapak di dalam ayat itu, Pak. Allah tidak menyebutkan lelah bapak kita. Allah sebutkan lelah siapa? Lelah ibu kita. Karena apa? Saya sampaikan beberapa pekan yang lalu, kita sebagai seorang anak tidak pernah melihat seperti apa lelahnya ibu kita. Enggak tahu kita, Pak. Ya. Mana kita tahu bagaimana ibu hamil? Enggak tahu. Mana kita tahu bagaimana ibu melahirkan? Tapi kita tahu, kita lihat bagaimana lelahnya bapak bekerja. Ya, makanya tidak sebutkan oleh Allah lelahnya bapak. Kenapa? Karena kita lihat. Ya, tanpa Allah sebutkan pun kita tahu bagaimana lelahnya bapak kita. Ya, yang saya ceritakan bagaimana kalau orang nelayan, saya tahu lelah bapak saya sebagai seorang nelayan, sebagai pelaut, saya tahu. Tapi saya tidak pernah tahu bagaimana lelahnya ibu saya melahirkan saya. Makanya ini konsepnya, kenapa Allah sebutkan lelahnya siapa? Lelahnya ibu. Ya, karena kita tidak pernah lihat. Tapi kalau lelahnya bapak, lihat kita. Ya, tanpa Allah sebutkan pun tahu kita lelahnya bapak kita. Karena itu 3:1. Ya, maka kita katakan kita sebagai seorang suami
Jangan pernah kasar kepada istri. Ya, jangan pernah kasar kepada istri. Kenapa? Istri kita sudah lelah untuk anak kita. Ya, ditambah lagi kasar, mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, ya Allah, kasihan sekali. Ya, jangan pernah kasar, jangan pernah memukul kecuali diperlukan. Ya, karena boleh memukul seorang istri diperlukan sesuai syariat. Ya, udah lelah, hamil, mengandung, melahirkan, menyusui 2 tahun, dapat perlakuan kasar, tidak sedikit. Suami selingkuh saat istrinya sedang hamil. Ya Allah. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini suami yang enggak benar. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lembut kepada kedua orang tua kita. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Sebelum kita pindah ke hadis berikutnya. Orang tuanya meninggal waktu tidak menjadi hilang baktinya kepada orang tuanya yang ibunya meninggal saat dia masih bayi atau saat melahirkan. Ya. Dan tidak tergantikan oleh siapapun ibu kita, meskipun dia dibesarkan oleh neneknya. Ya, ada orang dibuang oleh ibu kandungnya, ada. Ya, dia dibuang, atau mungkin dijual, ya. Karena mungkin beban hidupnya terlalu berat, ya, lalu dijual, atau kayak apapun istilahnya. Ya. Tumbuh berkembang anak ini jadi sukses. Ya, sesudah itu datang ibunya mengaku, kamu anak saya. Gak terima anak ini. Ya, kenapa kau buang saya? Tidak boleh. Ya, kalau memang itu ibunya benar, ya, justru dia harus lebih berbuat baik lagi. Ya, dia harus lebih berbuat baik. Kenapa? Berarti selama ini dia belum pernah berbuat baik kepada ibu, karena yang dia tahu ibunya itu yang tadi merawatnya adalah nenek. Ya, kadang-kadang juga neneknya tidak ngasih tahu. Ya, jadi tidak pernah berubah, tidak menjadi hilang. Ya. Nah, kalau dia berbuat baik kepada neneknya, dia tidak tahu kalau itu adalah neneknya, yang dia tahu itu adalah siapa tadi? Ibunya. Sebenarnya itu adalah wujud baktinya kepada ibunya juga. Ya, wujud baktinya kepada ibunya. Kenapa? Pada akhirnya dia tahu kalau itu neneknya. Ya. Yang tadi neneknya dibilang, kamu anak saya, kamu anak kandung saya. Dia tidak ngasih tahu kalau itu siapa? Kalau itu neneknya. Begitu dia tahu, juga tidak akan pernah berkurang dia berbuat baik kepada neneknya. Kenapa? Ketika dia berbuat baik kepada neneknya, sama saja ibunya berbuat baik kepada neneknya. Ya, artinya meskipun kita diperlakukan seperti apa oleh orang tua kita, jangankan tadi meninggal, dibuang sekaligus seorang anak oleh orang tuanya, tetap tidak akan pernah berkurang baktinya kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala. Demikian. Ada yang lain? Silahkan. Tidak ada? Cukup? Saya kira cukup pertemuan kita pada malam ini. Insya Allah pekan depan kita libur karena saya pulang ke pulau. Jadwal membersamai para santri dan program wisuda serta kurban di pulau. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kelapangan rezeki kepada kita. Tahun ini insya Allah kita berkurban. Mudah-mudahan. Barakallahu fikum. Lafu minkum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.